Sekelompok warga negara asing asal Bangladesh dan Rohingya Myanmar ditemukan warga di perkebunan sawit di daerah Tanjung Penyebal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau. Warga sekitar yang resah melihat keberadaan orang asing yang berkeliaran di dalam perkebunan sawit langsung melaporkannya ke pihak kepolisian setempat. Polisi bersama imigrasi yang tiba di lokasi mengamankan 68 orang asing, di mana 26 orang berasal dari Bangladesh dan 42 berasal dari Rohingya Myanmar. Menurut pihak imigrasi Dumai, 68 WNA berencana akan berangkat ke Malaysia melalui Pelabuhan Tikus yang ada di kota Dumai. Mungkin kita akan koordinasi dengan UNHCR di Pekanbaru. Kalau memang dia pencari suaka atau pengungsi, ya kita akan bawa ke Pekanbaru. Selanjutnya, ke-68 WNA asal Bangladesh dan Rohingya ini akan dibawa ke Rudenim, Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai sejumlah kasus kriminal yang terjadi. Dan yang pertama pemirsa, kita akan bacakan dari @suratno008. Lapor Pak Polisi, di Jalan Jemur Handayani, Surabaya, malam hari sering dijadikan aksi balap liar. Mohon patrolinya Pak, agar pengguna jalan dan warga aman saat aktivitas di malam hari. Selanjutnya pemirsa, dari @agussaja42. Pak Polisi, lapor. Sering terjadi pencurian di toko Cempaka Arum, Cirebon. Modusnya pelaku selalu berpura-pura menjadi pembeli. Mohon diamankan Pak. Kemudian yang ketiga pemirsa, dari @karim_nino727. Lapor Pak Polisi, mohon patrolinya di area Jalan Perapat, Medan sering terjadi balapan liar oleh sejumlah anak muda yang membuat pengguna jalan terganggu dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Dan pemirsa, itu dia laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang kerap terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan dan juga laporan serta apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda pemirsa. Polisi merilis tes DNA dan uji lab barang bukti terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan dokter terhadap keluarga pasien RSHS Bandung. Dari hasil tes DNA dan lab, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal. Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Bidang Kedokteran Polda Jabar mengumumkan hasil tes DNA dan uji lab barang bukti yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Dari hasil tes DNA dan uji sampel yang diberikan ke Puslap 4 Mabes Polri, dapat dibuktikan secara ilmiah atau scientific crime investigation, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal pelecehan dan kekerasan seksual terhadap ketiga korban yang merupakan keluarga dan pasien di RSHS Bandung. Ditemukan profil DNA tersangka pada swab kondom yang diberikan pada kita. Yang kedua, tidak ada DNA individu laki-laki pada swab vagina korban. Yang ketiga, ditemukan profil rambut pubis di TKP sebagai profil DNA daripada tersangka. Demikian yang perlu saya sampaikan sekali lagi, hasil ini dilakukan oleh Lab DNA Pusdokes Polri yang sejujur-jujurnya guna proses penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya tersangka Priguna Anugrah dilaporkan atas tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 3 orang keluarga pasien. Hingga kini tersangka masih menjalani tes psikologi dari tim Bitdokes Polda Jabar. Dirinya pun dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. 3 pelaku penipuan dengan menyebarkan video hoax diringkus Polda Jawa Timur. Para pelaku membuat video hoax menarasikan kepala daerah menawarkan motor murah seharga Rp500.000. 100 orang dilaporkan tertipu akibat video hoax tersebut. Saya selaku Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma
cuma 500.000. Ini amanah dari saya. Pesan sekarang juga tidak bisa COD ya. Inilah video 3 kepala daerah yakni Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan Jawa Barat yang menjadi korban editing para pelaku penipuan yang ditangkap Polda Jatim. Para pelaku mengedit video 3 kepala daerah tersebut untuk promosi pembelian motor. Dalam video editan yang diunggah pelaku di media sosial, menghadirkan narasi Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menawarkan motor murah seharga Rp500.000. Selain Kofifa, para pelaku juga mengedit video Gubernur Jawa Tengah Muhammad Lutfi dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ketiga pelaku merupakan warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing. Satu tersangka membuat akun di medsos dan mengedit video para pelaku daerah. Kemudian tersangka lain menyediakan rekening untuk menampung uang dari hasil penipuan mengatasnamakan Gubernur Jatim. Sementara tersangka lain berperan sebagai pengunggah video yang telah diedit. Lihat modus operandinya, tersangka mengedit video Gubernur Jatim, yaitu Dr. Honoris Causa Dr. Hajah Kofifa Indar Parawansa MSI, dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Narasi video diubah menjadi penawaran motor murah seharga Rp500.000 yang diklaim sebagai amanah dari Gubernur, khusus untuk warga Jawa Timur, tanpa COD dan surat lengkap, bisa atas nama sendiri. Kemudian video ini diunggah ke platform TikTok untuk mencari korban agar mentransfer uang. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan berbagai barang bukti antara lain uang tunai Rp43 juta, ponsel, dan laptop. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp12 miliar. Di Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Karena sakit hati, seorang pemuda di Wonosobo, Jawa Tengah mencuri sebuah mobil milik mantan bosnya. Ia juga menggasak ponsel serta dompet di siang bolong. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di Lapor Polisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id. Dan cuplikan program serta berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @official_iNews. Setelah ini pemirsa, Anda bisa langsung menyaksikan iNews Today bersama rekan saya Togi Senagada Bernadetta Ginting langsung dari iNews Center Jakarta. Saya Pram Senjaya, Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Inilah aksi pencurian mobil yang dilakukan oleh Agus Priyanto, 30 tahun, warga Soka Negara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, ketika membawa kabur sebuah mobil. Berbekal kunci yang diambil dari dalam rumah korban, aksinya tampak mulus dan mobil bisa dibawanya pergi saat korban sedang mandi. Korban curiga musik diputarnya tiba-tiba mati dan terkunci dari luar. Usai membuka paksa pintu, korban mendapati HP dan dompetnya hilang. Ternyata pelaku juga menggasak mobil yang diparkir di depan rumah. Sudah saling mengenal ya, karena memang dia pernah kerja di situ ya, pernah kerja, tapi karena sakit hati, kemudian sudah mempunyai niat untuk mengambil roda 4 dari korban. Berbekal rekaman CCTV, dalam waktu 7 jam pelaku berhasil dibekuk di Sokaraja, Banyumas. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapores Wonosobo dan diancam dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.